Om Swastiastu. Kak Chandra di sini belakang 1206. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, hasil dari jawaban agama Hindu, yaitu dari ujian akhir semester. Adapun latar belakang yang saya buat yaitu untuk mengaitkan kasus nyata di masyarakat dengan ajaran-ajaran pokok Hindu seperti Dharma, Satya, Trikaya Parisuddha, dan juga Vasudevam Kutumbakam. Nah, adapun tujuannya adalah agar peserta didik memahami penerapan nilai-nilai moral, etika, dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menanggapi persoalan sosial seperti korupsi dan toleransi lintas agama berdasarkan prinsip-prinsip Hindu yang relevan dan juga aplikatif. Nah, terkait dengan kasus yang telah diberikan, pelanggaran dharma dan juga nilai-nilai ajaran Hindu, adapun tindakan yang menerima suap oleh pegawai negeri yang beragama Hindu untuk meloloskan proyek yang tidak sesuai spesifikasi, itu merupakan pelanggaran dharma karena dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan moralitas dalam ajaran Hindu. Perilaku ini melanggar Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berkata, dan juga berbuat benar, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta bertentangan dengan nilai kejujuran dan juga tanggung jawab sosial. Nah, alasan yang sudah biasa terjadi tidak dapat dijadikan pembenaran karena setiap individu tetap bertanggung jawab atas perbuatan hukum karma. Nah, abdi negara wajib menjunjung nilai-nilai dharma, kejujuran, pengabdian, disiplin, kasih sayang, dan juga menjaga persatuan sehingga eh, tugas duniawi dan juga spiritual dapat dijalankan dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan juga masyarakat. Pelanggaran dharma dan hukum karma pala dengan Made yang dengan pribadi itu merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip dharma dalam Hindu, meskipun tidak ada yang mengetahui perbuatannya. Nah, ini pun di masa mendatang karena kepala bersifat universal dan tidak bergantung pada pengawasan manusia. Si pemimpin grup dalam perspektif beda. Nah, dalam kasus yang telah diberikan, anggota DPRD yang beragama Hindu yang melakukan korupsi namun tetap memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian itu menunjukkan kemunafikan spiritual. Nah, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip satya, yaitu kejujuran dan kebenaran. Dan juga reta, yaitu tatanan keadilan dan keturunan semesta. Nah, dalam ajaran Weda, ia menampilkan diri sebagai orang suci di depan publik, tetapi perbuatannya tidak selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan yang diajarkan Hindu, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakannya. Nah, dalam menghadapi kasus seperti ini juga, umat Hindu itu seharusnya menegakkan nilai satya dan juga reta dengan menolak korupsi dan kemunafikan, serta melakukan introspeksi diri, mengedepankan kejujuran dan juga mengabdikan tulus demi kebaikan bersama. Selanjutnya, dampak korupsi dan ketua panitia pura yang menggelapkan dana sumbangan umatnya untuk kepentingan pribadi itu telah mencederai makna suci yatnya dalam Hindu. Nah, yatnya ini merupakan pengorbanan tulus sebagai
alam dan juga sesama. Nah, tindakan korupsi tersebut itu menodai kesucian upacara, merusak nilai umat yang telah kepercayaan terhadap pemimpin keagamaan. Secara spiritual itu, perbuatan ini menimbulkan karma buruk dan juga mengganggu keseimbangan harta. Secara sosial juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan, perpecahan, dan juga melemahkan solidaritas umat Hindu. Anti korupsi basis nilai satya dan dharma. Nah, pada kasus yang telah diberikan, kasus siswa SMA yang mencontek dan juga menyuap. Nah, belajar dari perilaku ayahnya yang korup, menyoroti urgensi pendidikan anti korupsi sejak dini berbasis nilai-nilai Hindu. Nah, nilai-nilai seperti Satya, Dharma, Pancayama Brata, Satya, dan Asetya atau tidak mencuri, dan Yajna dapat ditanamkan untuk bersih. Nah, ajaran Weda seperti Sloka Atharva Weda yang berbunyi Satya Bratamugra Diksa Tapu Brahmayajna Privim Darayanti yang menyatakan kebenaran dan tatanan semesta sebagai penyangga dunia menjadi pedoman fundamental. Nah, ini mengajarkan bahwa integritas pribadi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga fondasi bagi keberlangsungan tatanan sosial yang harmonis. Nilai-nilai Hindu dalam toleransi antar umat beragama. Sikap masyarakat Hindu di sebuah desa di Bali yang saling membantu dan juga menghormati umat Muslim saat perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri itu mencerminkan nilai-nilai luhur ajaran Hindu seperti itulah Kutumbakam yang mengajarkan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Nah, tindakan saling menjaga ketenangan, dan juga menghormati perbedaan itu menunjukkan penerapan prinsip ahimsa serta penghormatan terhadap harta. Nah, nilai-nilai ini mendorong terciptanya harmoni toleransi dan juga kedamaian antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat. Membangun toleransi dan persaudaraan sekolah Iwayan, seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum dan ikut membantu mencerminkan penerapan ajaran Tatuam Asi dan juga Vasudevam Kutumbakam. Tatuam Asi aku menanamkan rasa empati, persatuan, dan kesaudaraan bahwa setiap manusia memiliki hakikat yang sama. Nah, sementara Vasudevam Kutumbakam mengajarkan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga, sehingga membutuhkan sikap saling menghormati, toleransi, dan juga gotong royong antara umat beragama. Nah, sikap Wayan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Hindu mendorong terciptanya kerukunan, persaudaraan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural. Selanjutnya, membangun toleransi dan persaudaraan di sekolah multikultural. Warga Hindu dan Kristen di Bali kerukunan beragama dengan berdialog dan juga menyepakati bahwa ibadah agar tidak saling mengganggu. Nah, hal ini pelaksanaan dharma dalam agama Hindu, yaitu kewajiban menjaga kedamaian dalam harmoni sosial. Nah, dengan menghormati hak beribadah masing-masing, mereka memelihara tatanan kosmis dan juga sosialita untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang seimbang dan juga damai. Yang selanjutnya itu ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama. Sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama dalam membangun balai desa didasari oleh ajaran Hindu yang menekankan pentingnya yajna sebagai pengorbanan dan juga pelayanan kepada sama manusia. Nah, prinsip Vasudevam Kutumbakam juga menjadi landasan bahwa seluruh manusia adalah satu keluarga besar,
sehingga perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Selain itu juga, Dharma mengajarkan kewajiban sosial untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pesan moral yang disebutkan dalam Sloka Weda. Pesan moral yang disampaikan dalam kegiatan Dharma Santi antar umat beragama adalah bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, melainkan harus menjadi jembatan menuju perdamaian dan juga persatuan umat manusia. Nah, hal ini sejalan dengan Sloka Weda yang terkenal, yaitu Ekam Satviprab Bahuda Vadanti, yang berarti kebenaran itu satu, para bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Nah, ajaran ini mengajarkan umat untuk saling menghormati dan juga mengakui keberagaman sebagai keyakinan spiritual yang mempercepat persatuan. Adapun cara untuk menjalankan Dharma agama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, I Gusti Ngurah telah menjalankan Dharma agama dan juga Dharma negara dengan sangat baik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menunjukkan kesetiaan dan juga pengabdian spiritual kepada Tuhan sesuai Dharma agama. Nah, sikap disiplin, jujur, dan makan wewenang merupakan pelaksanaan Dharma negara sebagai kewajiban sosial dan juga profesional. Keterlibatannya juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan itu menjaga hubungan baik dengan rekan lintas agama dan juga mencerminkan penerapan prinsip Vasudevam Kutumbakam dan juga ahimsa yang menjaga keharmonisasian dan juga perdamaian dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu konsep keseimbangan antar pelaksanaan Dharma agama dan juga Dharma negara. Seperti contohnya, sikap Made yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura, taat beribadah, rajin belajar, serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama itu menunjukkan keseimbangan antara pelaksanaan Dharma agama dan Dharma negara. Nah, dalam ajaran Hindu, keseimbangan ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna, di mana kewajiban spiritual dan sosial dijalankan secara seimbang. Seperti Made ini menjadi contoh nyata bagaimana seorang individu dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan tanggung jawab sosial dan juga nasional demi kebaikan bersama. Sekian yang telah saya presentasikan. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.